Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arista Putri dalam acara Baca Koran Sabure TV. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Fortuner Dewan tabrak anak hingga tewas mati pajak. Dari Bandar Lampung melaporkan, Toyota Fortuner warna putih bernopol BE1238AAA milik salah satu anggota DPRD Lampung yang menabrak anak usia 5 tahun hingga tewas diduga mati pajak. Itu terlihat dari penelusuran radar Lampung di situs pkb.bapenda.lampungprov.go.id Kamis 3 Agustus, menunggak pajaknya selama 2 tahun 4 bulan. Mobil tipe Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT tersebut jatuh tempo untuk membayar pajak pada 20 Maret 2021. Setelah terakhir dibayar pajaknya pada 20 Maret 2020. Sehingga tunggakan pajak kendaraan yang wajib dibayarkan pemiliknya tersebut mencapai Rp23.086.670, terdiri dari jumlah total pokok PKB Rp19.230.750, total denda PKB Rp3.076.920, total pokok SWDK LLJ Rp429.000 dan total denda SWDK LLJ Rp350.000. Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Adi Elansa pun membenarkan mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nopol BE1238AAA penabrak anak usia 5 tahun di Jalan Antara Sukajawa, Selasa 1 Agustus lalu mati pajak. Menurutnya, sesuai data di website pkb.bapenda.lampungprov.go.id, bahwa benar mobil Fortuner nopol BE1238AAA mati pajak selama 2 tahun 4 bulan. Bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini adalah foto saat Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan olah TKP ulang pasca kecelakaan yang menewaskan bocah berusia 5 tahun di Jalan Antara Sukajawa, Tanjung Karang Barat. Iya, benar datanya seperti itu, mati pajak sesuai yang ada di website PKB Bapenda, ujar Adi saat dikonfirmasi melalui WhatsApp Kamis 3 Agustus. Disinggung apakah kendaraan tersebut tidak membayar pajak setelah dibeli, Adi menerangkan jika tahun pertama, pajak kendaraan bermotor masih dibayar bersama BBNKB, kalau tahun pertama PKB dibayar bersama dengan BBNKB, tuturnya. Diberitakan sebelumnya, mobil Fortuner milik anggota DPRD Lampung menabrak anak usia 5 tahun hingga tewas. Peristiwanya di Jalan Antara Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Selasa 1 Agustus. Mobil diketahui dikendarai pemiliknya langsung. Okta Rijaya selaku anggota DPRD Provinsi Lampung menabrak korban sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Haris, warga sekitar lokasi, mengatakan kejadian tersebut malam hari. Saat itu dirinya melihat ada kerumunan orang di lokasi kejadian. Kemudian setelah mendekat, dirinya baru mengetahui bahwa ada peristiwa kecelakaan. Dia mengaku bahwa pengemudi mobil tersebut merupakan seorang anggota DPRD Provinsi Lampung. Sepengetahuan saya Pak Okta, ia anggota Dewan Lampung, ucapnya. Baik pemirsa, kita informasi selanjutnya dengan headline Okta Rijaya juga bakal dites urin. Bandar Lampung memberitakan kasus kecelakaan maut yang melibatkan anggota DPRD Lampung Okta Rijaya bakal panjang. Selain menahan mobil Toyota Fortuner BE1238AAA dan menetapkan status wajib lapor, Polresta Bandar Lampung juga melakukan tes urin pada politikus Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Sejauh ini, Satlantas Polresta Bandar Lampung masih mendalami kasus tersebut. Pihak kepolisian pun sudah meminta keterangan Okta Rijaya dan sejumlah saksi mata. Untuk terlapor akan kita panggil kembali dan kita siap melaksanakan gelar perkara, ujar Kasatlantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ivan Sukri seraya mengatakan pihaknya juga berencana melakukan tes urin kepada pria kelahiran Kota Bumi 47 tahun silam itu.
Insiden kecelakaan maut ini diduga karena kelalaian pelaku. Dia dinilai tidak berhati-hati saat melintas masuk gang. Kecelakaan sebenarnya bisa dihindari jika sopir lebih fokus melihat arah depan, membunyikan klakson dan membuka kaca depan. Mungkin waktu belok enggak kelihatan ada anak ini, sedangkan mobilnya besar, kata Haris warga sekitar lokasi kejadian, Kamis 3 Agustus. Setelah ditabrak mobil Fortuner, menurutnya tubuh anak sematawayang itu langsung terpental sekitar 2 meter. Nahas, mobil yang masih belum menurunkan kecepatan itu lantas melindas tubuh bagian atas sang bocah. Anak itu tertabrak lalu tertindas. Baru setelah itu sopir berhenti dan buka kaca, ungkapnya. Kejadian ini sontak menyulut emosi keluarga korban, bahkan sang kakek langsung mendatangi dan sempat memukul pelaku. Ida Royati, salah satu kerabat korban, mengatakan saat insiden maut itu terjadi, korban sedang asik bermain masak-masakan di warung. Diduga, korban tewas karena pendarahan hebat di bagian kepala. Saya terima telepon langsung shock, rasanya kayak mau pingsan, ucapnya. Akibat kejadian itu, orang tua korban mengalami trauma berat, apalagi korban adalah anak sematawayang yang menjadi kesayangan keluarga. Pihak keluarga menutup jalan damai dan meminta kepolisian memproses tuntas kasus tersebut. Atas kasus ini, Oktari Jaya sendiri terancam hukuman 6 tahun penjara. Hal itu secara tegas disampaikan Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ihwan Sukri. Pihaknya pun telah melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi. Di antaranya pengemudi sendiri, 2 orang yang saat itu berada di dalam mobil, dan 1 saksi lain. Ada 4 saksi yang saat ini masih kami lakukan pemeriksaan, ucapnya. Berita selanjutnya dengan headline, Dewan segera panggil pengurus dan pembina KPRI Handayani. Dari Bandar Lampung melaporkan, Komisi 2 dan 4 DPRD Bandar Lampung segera melakukan pemanggilan terhadap para pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia Handayani. Tidak terkecuali 2 dinas terkait yang membinanya, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Koperasi dan UMKM Bandar Lampung. Saya menyayangkan mengapa polemik koperasi tersebut tidak selesai-selesai. Jadi pagi saya menelepon Ketua Komisi 2 Pak Salim. Kita berencana adakan hearing antar komisi dengan memanggil kedua belah pihak, yaitu Dinas Koperasi, anggota koperasi, dan juga Dinas Pendidikan sebagai pembinanya, kata Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bandar Lampung Febriana Piska, Kamis 3 Agustus. Menurutnya dalam hearing atau rapat dengar pendapat nanti bakal diperoleh informasi sejelas-jelasnya supaya tidak ada lagi kesimpang siuran permasalahan mengenai KPRI Handayani. Jadi biar semuanya terang benderang, tidak hanya di satu sisi. Semua saya minta untuk dipanggil dan saya juga harap pimpinan Dewan bisa hadir sehingga tidak sumir, terangnya. Piska juga menyebut pihaknya berencana menggelar hearing lintas komisi yang dilakukan Senin 7 Agustus mendatang. Undangannya yang dibuat Komisi 2 dan Komisi 4, Mitra Dinas Pendidikan, sebagai pengurus dan anggota, saya siap saja supaya cepat selesai membuahkan hasil, tandasnya. Sebelumnya, Akademisi Universitas Lampung, Dr. Marcelina berpandangan agar KPRI Handayani segera melakukan rapat anggota tahunan. Ini sebagai jalan untuk menyelesaikan ketidakberesan koperasi tersebut. Menurutnya, dalam RAT itulah semua permasalahannya bisa dibuka selebar-lebarnya. Karena salah satu prinsip koperasi, tegasnya, adalah kesejahteraan anggota. Seperti adanya pemberian santunan, pemberian kredit, sampai pada bagi hasil. Bukan sebaliknya seperti terjadi di KPRI Handayani. Kini hingga membuat para anggota susah, resah, dan marah. Dan itu semua bisa dijelaskan dalam RAT, tegasnya, Rabu 2 Agustus. Lebih lanjut, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang juga Wakil Ketua Satuan Pengendali Internasional Unila ini mengatakan, jika dalam prosesnya anggota setiap bulannya telah dipotong gajinya untuk iuran sukarela, wajib, hingga tabungan untuk hari raya, maka setiap anggota wajar menuntut haknya dari hasil itu semua.
Baik pemirsa, demikian informasi Baca Koran edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Barista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.